Pantun. Bongan di mimitianku pantun. Mang Tatang pergi ke pasar, beli sepatu dan kacamata. Selamat datang BBG Jabar. BBGP Jabar ya, di SMPN 1 Purwakarta. Ayah Jide. Kapten Mamat masuk ke barak. Di dalam barak membersihkan senjata. Selamat kepada para buruh penggerak yang menghabiskan uang 36 juta. Biar gampang nagihnya saya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak Ibu semuanya, kenapa saya sebutkan tadi tuh di pantun? Saya dengar dari Pak siapa waktu itu, saya lupa. Pak Rudi. Ya kira-kira Bapak Ibu itu dapat beasiswa dari Kemendikbud lewat BPGP itu 36 juta. Artinya apa Bu? Pemerintah itu menggelontorkan uang. Bos. Itu tuh Kabupaten Purwakarta mungkin udah habis tuh. Kalau dirata-ratakan lah 3 miliar itu. 3 kali 4 udah berapa miliar tuh? 12 miliar. Kira-kira lamun dijieun imah menang sabaraha hiji ta imah? Kira-kira lamun dibelikeun kana mobil Avanza menang sabaraha hiji mobil Avanza tah? Lamun dijieun sakola menang sabaraha hiji USB tah? Gitu. Bayangkan se-Jawa Barat, bayangkan se-Indonesia, berapa kementerian mengeluarkan uang hanya untuk melakukan upgrading Bapak Ibu semuanya. Triliunan Pak. Dengan cita-cita apa? Mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan benar lebih cepat karena banyak titik-titik perubahan, titik-titik pergerakan di seluruh Indonesia. Triliunan, saya nggak tahu berapa triliun tuh. Mungkin BPGP tahu berapa triliun khusus untuk proyek guru penggerak. Maka apa? Maka saya minta Bapak Ibu semuanya menyadari itu. Itu uang dari mana kira-kira? Apakah Pak Menteri ngilu tuyul? Dari mana kira-kira itu uang? Bisa dari pajak rakyat, bisa dari pinjaman luar negeri, bisa dari pinjaman pakai surat berharga ke masyarakat. Artinya apa? Bapak Ibu itu hari ini sedang menggunakan duit tetangga-tetangga Bapak Ibu tuh. Termasuk duit bapaknya Bapak, duit Bapak semuanya yang diakumulasikan menjadi pendapatan negara. Kira-kira kumaha tah? Nanti kalau pulang ingat nuhun ya Pak. Nuhun Pak. Gitu ke tetangga ya. Bapak Ibu semuanya, saya menyampaikan ini kenapa? Kita itu menginginkan tujuan pendidikan berjalan sesuai dengan cita-cita kita. Sekolah-sekolah harus menjadi ekosistem pendidikan yang kuat. Sistem pendidikan nasional menjadi ekosistem yang kuat. Tapi ekosistem pendidikan yang kuat itu di tingkat nasional, di tingkat kabupaten itu sangat tergantung pada ekosistem yang ada di sekolah. Dan ekosistem yang ada di sekolah itu siapa di situ aktor-aktornya? Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, penjaga TU. Maka apa? Maka dengan adanya guru penggerak di situ diharapkan Bapak Ibu bisa merubah ekosistem yang ada di bawah itu, di sekolah itu. Syukur-syukur nanti berdampak pada, karena ini ada 128, ini menjadi pergerakan ekosistem di tingkat kabupaten menjadi lebih baik. Di tingkat sekolah, ekosistemnya ada Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru, maka apa? Rubah dulu ekosistem kelasnya. Ngomongin ekosistem kelas, maka Bapak Ibu akan berbicara tentang merubah tentang proses belajar mengajarnya. Fokuskan itu. Jika ekosistem kelasnya sudah bagus, nanti mengimbas pada kelas yang lain, kelas lain di sekolah itu, satu ekosistem sekolah akan berubah karena core base dari sekolah itu adalah proses pembelajaran. Jadi
menteri ini pinter, tahu titiknya itu di mana, titiknya itu di kelas. Maka yang menjadi core bis sekolah itu kelas. Maka yang harus disentuh yang ada di kelas itu siapa? Gurunya. Anak-anak itu akan berkembang berubah tergantung pada kita, orang dewasa yang ada di kelas itu. Maka sadari itu semuanya. Karena Bapak Ibu omong kosong, duit triliunan itu, duit miliaran yang ada sekarang di Purwakarta digelontorkan itu, waktu pembelajaran berapa? 6 atau 9 sekarang? 6 bulan itu akan menjadi sia-sia Bapak Ibu. Kita dengan Bapak Ibu mengikuti program ini berarti Bapak Ibu udah punya niat tuh. Maka luruskan niat itu. Karena omong kosong itu, perubahan-perubahan itu tanpa niat. Maka di dalam teori U yang sudah dipelajari sama Pak Asep sama Usada itu, memulai dari niatan, melakukan inisiasi bersama. Melakukan inisiasi bersama untuk melakukan pergerakan, melakukan perubahan. Mulailah dari niat bersama. Niatan Bapak Ibu itu harus dibenerin. Dari mana itu? Dari kesadaran. Jadi sadari posisi kita ikut guru penggerak itu untuk apa? Apakah hanya ingin untuk jadi pengawas, jalan menjadi kepala sekolah, atau niat Bapak Ibu menjadi guru penggerak itu memang keterpanggilan bahwa ini, this is my way. Ini adalah jalan saya menuju surga saya. Yang itu semua akan merubah masa depan Indonesia, gitu. Maka kuatkan niatnya, luruskan kembali niat kita untuk apa? Harus benar. Niat yang bersumber dari apa? Dorongan terdalam Bapak Ibu semuanya. Saya sampaikan bahwa niatan Bapak Ibu, niatan atau kesadaran Bapak Ibu itu adalah antitesa dari indoktrinasi korporasi. Jadi negara mau seperti apapun, kalau niatan Bapak Ibu udah bener, menterinya ganti nanti ini 2024, presiden baru ganti menterinya, terus nggak ada lagi guru penggerak, benar? Misalnya nggak ada lagi guru penggerak, tapi karena Bapak Ibu niatnya udah bener, apapun yang terjadi nanti, maka yang Bapak Ibu lakukan adalah disiplin positif. Yang Bapak Ibu lakukan adalah memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi, memberikan pembelajaran dengan falsafahnya Ki Hajar Dewantara, menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan apa yang menjadi materi-materi dari pelatihan guru penggerak ini. Siapapun menterinya, kalau ini program ini menghasilkan guru-guru penggerak yang benar, menghasilkan guru-guru yang terpanggil niatannya benar, siapapun menterinya saya kira nggak ada masalah. Ada atau tidak program guru penggerak, karena sudah bersemi di dalam diri setiap guru penggerak, insya Allah akan lahir guru-guru yang mengabdi pada murid. Maka apa? Tadi lagunya, siapa yang hafal lagu Mars Guru Penggerak? Kuatkan bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Guru pendidikan, bergerak menghamba pada murid, rancang pembelajaran, tensi prestasi, pelajar Pancasila, bergerak untuk negeri kita menjalin kolaborasi. Guys, bulatkan tekad, kuatkan hati. Itu maksudnya niat, harus benar niat. Itu lagunya hebat tuh, saya baca. Ada kolaborasi, ada menghamba pada murid. Tujuannya udah ditentukan. Kita itu harus menghamba pada murid. Murid itu sebagai wakil Tuhan itu. Jadi berhasil tidaknya guru penggerak itu, lihat dampaknya muridnya, ada dampaknya enggak.
Gampang sebenarnya mah melihat evaluasi diri ya, mengevaluasi diri kita itu gampang. Kalau Bapak Ibu hebat tuh saya jadi guru, tingali murid Bapak Ibu semuanya gitu. Ada nggak dampaknya proses pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan gitu. Ini penting untuk dilakukan oleh kita. Proses ini itu harus menyatukan niat Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita kan sedang di dalam teori itu ada, pertama kita harus apa? Harus mempersatukan niat kita. Ya, melakukan inisiasi bersama. Menampung, membuat ruang, membuat kontainer pengetahuan masuk lagi ke dalam kepala kita. Belajar tentang keberagaman murid, belajar tentang disiplin positif. Karena apa? Nggak cukup niat doang. Nggak cukup niat. Nggak cukup membulatkan tekad, menguatkan hati. Cukup ente boga cara nama mau bisa. Maka apa? Perkuat pengetahuan. Biar niat itu bisa dilaksanakan dengan baik. Karena apa? Niat baik itu kalau caranya nggak benar bisa menjadi berantakan, bisa masuk neraka. Karena caranya nggak benar, jalannya salah. Maka untuk membuat jalan yang benar itu perkuat kontainer kita, perkuat ruang pengetahuan kita, ngedownload semua pengetahuan, semua cara, tools, penuhin. Nggak kayak gitu nggak bisa. Udah gitu, jadilah diri kita setelah pengetahuan kita cukup, walaupun nggak akan pernah cukup pengetahuan itu ya, tapi minimal penuhin. Setelah itu kita bisa melihat, merasakan, melihat sebuah fakta di lapangan, melihat sekolah kita, melihat diri kita dengan pengamatan yang lebar, dengan helikopter view, dengan melihat, lepaskan. Kita kadangkala melihat kelas kita, melihat kita ngajar itu tidak cukup menurut pendapat kita. Minta pendapat kepala sekolah, pendapat teman kita, pendapat murid kita tentang kita ngajar harus dimintain itu. Jangan meraih benar, saya udah benar, jangan. Karena kita udah merasa terbuka hatinya, niatan kita udah benar gitu ya. Maka apapun yang menjadi masukan ke dalam diri kita itu harus diterima. Itu penting, Pak. Karena kesempurnaan diri kita itu kadangkala ada pada kritikan orang lain. Kesempurnaan diri kita itu kadang ada pada kritikan yang masuk pada diri kita dari orang lain. Itu yang dimaksud dengan bagaimana kita melakukan sensing. Sensing itu bagaimana kita merasakan, mengamati, dan membuat semuanya itu terang benderang dengan berbagai macam sudut pandang. Maka Bapak Ibu semuanya, niat yang besar itu harus diiringi dengan pengetahuan kita yang cukup, dengan kemauan kita merendahkan diri kita untuk bisa diisi oleh orang lain, diisi oleh sekitar kita. Baru dari situ insya Allah kita bisa merefleksikan apa yang sudah kita lakukan kemarin dan apa yang harus kita lakukan besok. Dari mana kita berangkat dan mau kemana kita berangkat, siapa diri kita sebelum menjadi guru penggerak, dan siapa diri kita setelah menjadi guru penggerak. Dari situ kita akan bisa membuat aksi-aksi nyata, bisa membuat perubahan-perubahan mendasar di kelas-kelas kita, di sekolah-sekolah kita. Maka guru penggerak ini nanti harus menjadi guru-guru yang terdepan PMM-nya. Jadi kalau lulusan alumni guru penggerak ini ditarget PPMM-nya tinggi dan mengimbaskan kepada guru di sekolah itu semuanya, program kementerian cepat berhasil karena berdampak tuh terhadap lingkungannya. Ini harus dilakukan di Purwakarta walaupun tidak menjadi program dari BPGP. Kalau Bapak Ibu merasa tergerak untuk melakukan perubahan dan bisa mendukung program pemerintah yang juga dibiayai oleh pemerintah. Ini penting dilakukan oleh kita. Biar 36 jutanya berdampak. Gitu. Ya, oke, siap nggak? Siap dong.
Terima kasih Bapak Ibu semuanya, dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Loka 2 CGP Angkatan ke-9 dengan resmi 10 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.